pengertian media massa itu adalah alat komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serentak, cepat, dan sangat luas, dan sasarannya sangat heterogen. Kan ketika kita mengirim berita, pasti yang nangkap apa? Ketika kita mempublis berita, nah, mulai dari orang tuanya, ya kan, kalau kita lihat skala umurnya, itu pasti beda-beda kan? Artinya bahwa begitupun latar belakangnya. Ada yang berprofesi sebagai guru, mungkin sebagai mahasiswa, sebagai buruh, macam-macam. Ibu rumah tangga, ada juga yang tidak punya pekerjaan. Nah, itulah tadi, karena betul-betul kita sebar itu. Nah, pesannya juga serentak tadi kan, dan sangat luas. Nah, sehingga media massa ini punya kekuatan dibandingkan dengan jenis komunikasi lain yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Bayangkan kalau Anda bikin pengumuman, kita harus rapat, tapi pengumumannya itu ditempel, kan hanya orang yang di sekitar situ yang baca. Tapi ketika Anda mau menyebarkan di media massa, nah, pasti pesannya itu luar biasa kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya cerita soal tipe media massa sekarang. Dulu sebelum teknologi digital ini berkembang, kan ada dua yang kita kenal secara umum itu media massa. Media cetak dengan media elektronik. Media cetak kita tahu semua kan? Koran, majalah, dan lain sebagainya itu. Dan itulah yang paling kuat pengaruhnya pada zaman, katakanlah kalau kita bicara di skala Indonesia, di zaman Orde Baru misalnya, pengaruh cetak koran itu kuat sekali. Saya masih dapat waktu mahasiswa aktif S1, saya belum sarjana, saya sudah jadi wartawan. Efeknya itu, kalau kita muat berita, waduh, besok itu gempar itu. Ada berapa saya punya catatan dulu, waktu awal-awalnya koran lokal di daerah ini kita rintis. Misalnya ada satu pabrik pakan, apa itu, pakan ternak dari limbah ikan, daerah Moramo sana. Ternyata pabrik itu mencemari lingkungan, busuk sekali. Masyarakat mengadu. Kami sebagai masyarakat wartawan datang ke lokasi. Ternyata memang betul. Selokannya itu ulat-ulat busuk sekali di situ. Saya motret, ngambil data. Besok naik di media cetak. Ini saya cerita dulu kekuatan media cetak ya. Begitu naik media cetak, dibaca satu Sulawesi Tenggara kan. Pagi terbit, siangnya langsung turun wakil gubernur waktu itu, langsung sidak ke lokasi dari instansi terkait kesehatan. Ditemukan, oh betul ini temuan koran. Akhirnya langsung keluar disegel itu pabrik, sampai sekarang tidak hidup lagi, bahkan jangka panjang dimatikan, mungkin juga ditemukan perizinan atau apa. Itu maksudnya apa tadi itu, kekuatan. Betapa ini tadi kuatnya itu media massa dengan audiens yang luas tadi, dibaca oleh masyarakat, oleh pejabatnya. Nah, selain media cetak tadi, pada zaman itu ada namanya media elektronik. Saya bilang tadi ada dua ya, cetak dan elektronik. Elektronik ini apa? Televisi dan radio. Dulu kalau selain baca koran, orang dengar televisi kan, radio kan, atau nonton TV. Namanya radio, tapi waktu itu lebih banyak pada radio hiburan. Kalau radio berita paling RRI pada zaman itu. Televisi juga masih terbatas. Kalau zamannya kami TVRI itu berita, tapi beritanya sangat pemerintah sekali juga. Kalau Anda dapat TVRI itu, beritanya ada berita, saya ingat tuh, berita petang, berita malam dengan dunia dalam berita jam 10 malam. Berita, 3 berita ini hampir setiap, mulai dari apa itu namanya,
headline sampai terakhir itu konten pasti seputaran presiden. Pemirsa, Presiden Soeharto tadi pagi melakukan panen raya di kabupaten ini, bla bla bla. Berita kedua, pemirsa, Menteri Penerangan, bla bla bla. Pokoknya sangat pemerintahi. Masyarakat tidak punya alternatif pilihan. Nah, kemudian muncullah namanya Undang-Undang Pers tahun 99. Sudah rontok itu kekuasaan Orde Baru tadi. Tahun 99, kebebasan media di negara kita mulai muncul. Euforia media. Wah, ini juga kelebihan. Media cetak bebas segalanya, media elektronik. Nah, tapi poinnya bukan saya mau cerita di situ, karena itu sudah berlalu. Sekarang muncul namanya era digital. Iya kan? Era digital ini apa efeknya? Era digital ini ada dua. Ini saya sudah tulis kayaknya, ini materi lama sekali. Ada dua efeknya. Loh, mana? Bukan di sini ya, sorry. Oh, ini. Nah, ini. Nah, kehadiran media digital kemudian juga merubah pola media massa kita. Kalau tadi saya cerita media massa ada dua, cetak dan elektronik. Sekarang muncul digital, ketambahan satu ini. Namanya media online atau new media, media baru. Nah, muncullah tadi itu kan .com itu. Nah, dulu awalnya orang susah membedakan, dikiranya juga ini online, dikira elektronik. Padahal kan beda itu. Kenapa? Apa bedanya? Kalau elektronik tadi, televisi dan radio, itu kan menggunakan frekuensi. Makanya mereka dikontrol oleh KPI, Komisi Penyiaran Independen.